Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Anam dengan NIM 20201881880075. Di sini saya akan menjawab soal 1A dan 1B. Jelaskan istilah ibadah menurut Muhammadiyah. Ibadah menurut Muhammadiyah sudah yang diterangkan di kitab Masalah 5 ialah bertakarrub atau mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan menaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah dapat berupa ucapan, perbuatan, menahan diri, menggugurkan. Seperti yang sudah Allah pernah berfirman, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Untuk menjawab yang 1B, ada menyebutkan perbedaan antara ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Yang pertama yaitu ibadah mahdoh adalah amal dan ucapan yang merupakan jenis ibadah sejak asal penetapan dari dalil syariat. Artinya perkataan atau ucapan tersebut tidaklah bernilai kecuali ibadah. Dengan kata lain, tidak bisa bernilai netral. Ibadah mahdoh juga ditunjukkan dengan dalil-dalil yang menunjukkan terlarangnya ditunjukkan kepada selain Allah Ta'ala, karena hal itu termasuk dalam kemusyrikan. Yang kedua, ibadah mahdoh hanya bisa diketahui melalui jalan wahyu, tidak ada jalan yang lain, termasuk melalui akal atau budaya. Contoh sederhana ibadah mahdoh ialah sholat. Untuk ibadah ghairu mahdoh adalah ibadah yang tidak murni ibadah, memiliki pengertian berkebalikan dengan 3 ciri dari ibadah mahdhah. Sehingga ibadah ghairu mahdhah dicirikan dengan yang pertama ada ibadah yang perkataan atau perbuatan tersebut pada asalnya bukanlah ibadah, akan tetapi berubah status menjadi ibadah karena melihat dan menimbang niat pelakunya. Kedua, maksud pokok perbuatan tersebut adalah untuk memenuhi urusan atau kebutuhan yang bersifat duniawi, bukan untuk meraih pahala di akhirat. Yang ketiga, amal perbuatan tersebut bisa diketahui dan dikenal meskipun tidak ada wahyu dari para rasul. Contoh sederhana dari ibadah ghairu mahdhah adalah seperti makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardita Daemacani, NIM 2020 18 8 0043. Saya akan menjawab soal nomor 2AB. Pertanyaannya adalah, bacalah surah An-Nahl ayat 97 secara benar. Lalu untuk 2A, beri penjelasan ayat tersebut dalam perspektif sosial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanna hayawatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh ibadah, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sesungguhnya akan berikan balasan kepada mereka di akhirat dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Surah An-Nahl ayat 97. Kemudian bagaimana sih perspektif sosial terhadap surah An-Nahl ayat 97? Pertama, kebahagiaan dan kesenangan hidup yang hakiki di dunia dan di akhirat. Para ulama salaf menafsirkan makna kehidupan yang baik di dunia yang ada di dalam surah An-Nahl ayat 97 dalam ayat tersebut dengan kebahagiaan hidup atau rezeki halal yang baik dan kebaikan-kebaikan lainnya yang mencakup semua kesenangan hidup dan yang hakiki. Sebagaimana orang yang berpaling dari petunjuk Allah dan tidak mengisi hidupnya dengan beribadah kepadanya, maka Allah akan menjadikan sengsara hidupnya di dunia dan di akhirat.
Kemudian adanya kemudahan semua urusan dan jalan keluar atau solusi dari semua masalah dan kehidupan, kesulitan yang dihadapi dalam kehidupan. Ketakwaan yang sempurna kepada Allah tidak mungkin dicapai kecuali dengan menegakkan semua amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah, serta menjauhi semua perbuatan yang dilarang sama Allah. Lalu yang ketiga, penjagaan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah batas-batas syariat Allah, maka Dia akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka akan kamu mendapatinya di hadapanmu." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 2516, Ahmad 1 sampai 293. Kemudian, makna menjaga batasan-batasan syariat Allah adalah menunaikan hak-haknya dengan selalu beribadah kepadanya, menjauhi apa yang diharamkannya. Dan makna kamu akan mendapatinya di hadapanmu. Dia akan selalu bersamamu dengan selalu memberi pertolongan dan taufiknya kepadamu. Keutamaan yang agung ini hanyalah Allah peruntukan bagi orang-orang yang mendapatkan predikat sebagai wali atau kekasih Allah, yang itu mereka dapatkan dengan selalu melaksanakan dan menyempurnakan ibadah mereka, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah, serta menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian kemanusiaan dan kelezatan iman merupakan tanda kesempurnaan iman. Jadi orang-orang tersebut itu akan mendapatkan kelezatan dan kemanusiaan iman. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, akan merasakan kelezatan atau kemanusiaan iman orang yang ridho dengan Allah sebagai Rabb-nya dan Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul-Nya. Hadis riwayat Muslim nomor 34. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis di atas berkata, orang yang tidak menghendaki selain ridha Allah Ta'ala dan tidak menempuh selain jalan agama Islam, serta tidak melakukan ibadah kecuali dengan apa yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak diragukan lagi bahwa barang siapa yang memiliki sifat ini, maka niscaya kemanisan iman akan masuk ke dalam hatinya, sehingga dia bisa merasakan kemanisan dan kelezatan iman tersebut secara nyata. Hadis riwayat Muslim 22. Sifat inilah yang dimiliki oleh para sahabat Rasulullah SAW, yang semua itu mereka capai dengan taufik dari Allah. Kemudian karena ketekunan dan semangat mereka dalam menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah keteguhan iman dan ketegaran dalam berpegang teguh dengan agama Allah. Fungsi ibadah adalah meneguhkan keimanan. Karena seorang muslim yang merasakan kemanisan dan kenikmatan beriman dengan ketekunannya beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka setelah itu dia tidak akan mau berpaling dari keimanan tersebut, meskipun dia harus menghadapi berbagai cobaan dan ujian dan penderitaannya. Bahkan semua cobaan tersebut menjadi ringan baginya, karena dia ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardita Dayama Chayani, NIM 2020 18843. Di sini saya akan menjawab persoalan nomor 2B, yaitu beri penjelasan ayat tersebut dalam perspektif kesehatan atau kedokteran. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ibadah itu banyak ya. Nah, untuk pertanyaan kali ini saya akan menjawabnya melalui dari gerakan-gerakan sholat dalam perspektif kesehatan dan kedokteran, karena sholat itu kan wajib dan tiang agama. Nah, gerakan-gerakan sholat sebenarnya olahraga untuk tubuh kita, mirip dengan gerakan yoga. Nah, karena otak manusia itu mempunyai pembuluh darah yang hanya akan dilalui darah jika manusia itu melakukan sujud, sehingga sholat akan membuat kita lebih sehat. Dan melalui penelitian medis, puasa dapat membuat tubuh kita sehat karena melalui proses detoksifikasi dapat menetralkan racun dalam tubuh dan proses mengistirahatkan pencernaan kita. Jadi selain sholat ada puasa juga. Nah, ada beberapa manfaat dalam melakukan sholat. Yang pertama, memperlancarkan peredaran darah saat kita melakukan takbiratul ihram. Lalu yang kedua, menjaga kesempurnaan posisi dan fungsi tulang belakang saat kita melakukan rukuk. Lalu memperlancarkan pencernaan saat kita melakukan i'tidal atau bangun dari rukuk.
Kemudian aliran darah ke otak lebih baik saat kita melakukan sujud. Kemudian menghilangkan nyeri saat kita melakukan duduk di antara dua sujud. Kemudian merelaksasikan otot sekitar leher dan kepala saat kita melakukan salam di akhir sholat. Kemudian kecerdasannya juga makin meningkat. Nah, menurut beberapa penelitian, setelah melakukan sholat, kecerdasan kita bisa meningkat. Disebabkan gerakan sujud yang memudahkan pasokan oksigen mengalir secara optimal. Ada pula menurut beberapa penelitian di Harvard University Amerika Serikat yang disebabkan oleh posisi jantung yang berada di atas kepala sehingga darah mampu mengalir dengan baik ke otak. Nah, selain sholat, puasa juga dapat mencegah penyakit yang timbul karena pola makan yang berlebihan. Makanan yang berlebihan gizi belum tentu baik untuk kesehatan. Nah, kelebihan gizi ini bisa mengakibatkan kegemukan yang dapat menimbulkan banyak penyakit seperti kolesterol, trigliserida tinggi, jantung koroner, kencing manis atau diabetes dan lain-lain. Nah, puasa ternyata mempunyai banyak manfaat, di antaranya pertama, memberikan kesempatan istirahat kepada alat pencernaan. Kemudian kedua, membersihkan tubuh dari racun kotoran atau detoksifikasi. Kemudian menambah jumlah sel darah putih. Kemudian menyeimbangkan kadar asam dan basa dalam tubuh. Lalu memperbaiki fungsi hormon dan meremajakan sel-sel tubuh. Kemudian meningkatkan fungsi organ dalam tubuh manusia. Fakta yang terbesar di masyarakat bahwa ibadah dalam agama Islam bisa membuat seseorang yang melakukan ibadah tersebut menjadi lebih sehat. Dan setelah dilakukan penelitian ilmiah dapat membuat orang lebih yakin untuk melakukan ibadah. Dalam syariat Islam, Allah turunkan segala apapun untuk kebaikan manusia secara umum. Maka tidak heran jika dalam ibadah yang disyariatkan banyak mengandung kebaikan untuk jiwa dan raga manusia. Dalam melakukan ibadah, banyak hikmah yang kita ambil manfaatnya, yakni bagi kesehatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardhita Macani, NIM 2020 18843. Di sini saya akan menjawab persoalan nomor 3A. Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa menegakkan sholat berarti telah menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkan sholat berarti telah meruntuhkan agama. A. Jelaskan pengertian sholat baik menurut bahasa maupun istilah. Menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa. Sholat merupakan media komunikasi antara Sang-Khalik dan seorang hamba. Media komunikasi ini sekaligus sebagai media untuk senantiasa mengungkapkan apapun yang dirasakan oleh hamba tersebut. Nah, dalam psikologi dikenal sebagai istilah katarsis, yaitu secara sederhana berarti mencurahkan segala apa yang terpendam dalam diri, positif maupun negatif. Maka sholat bisa menjadi media katarsis yang akan membuat seseorang menjadi tentram hatinya. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah suatu perbuatan serta perkataan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan persyaratan yang ada. Nah, sholat sebagai salah satu bagian penting ibadah dalam Islam. Sebagaimana bangunan ibadah yang lain juga memiliki banyak keistimewaan. Tidak hanya memiliki hikmah spesifik dalam setiap gerakan dan rukunnya, namun secara umum sholat juga memiliki pengaruh drastis dalam perkembangan kepribadian seorang muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolda Ferdinand Junior dengan NIM 20001880044. Di sini saya akan menjawab AIK persoalan nomor 3B. Untuk filosofi sholat itu sendiri, kata sholat oleh kalangan sufi dihubungkan dengan derivasi besar, yakni dari huruf wasolah yang kemudian membentuk beberapa kata seperti wasolah sampai menyambung dan menyampaikan. Derivasi ini bisa mengungkap hakikat dan rahasia sholat. Seorang yang sholat berarti melakukan hubungan langsung, direct connection, connecting dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian tercipta rasa aman, tenang, damai, indah, sejuk, dan lapang di dada. Seperti yang dilukiskan Allah dalam ayat, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Rod ayat 13. 9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Meilani Sidaryanto dengan NIM 2020188068. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4A, yaitu bacalah ayat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Kemudian jelaskan maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surah ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka diserulah hanya orang-orang yang memiliki iman. Dalam surah ini Allah SWT berfirman, yaitu untuk memerintahkan umat Islam agar melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Sebab ibadah puasa menumbuhkan ketakwaan kepada Allah SWT. Kata asyam yang artinya menahan diri. Ibnu Katsir menjelaskan menahan diri yaitu menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan suami istri di bulan puasa sepenuhnya, ikhlas sepenuhnya karena Allah semata. Lalu Ibnu Katsir pun juga menjelaskan berpuasa memiliki banyak hikmah, yaitu dapat menumbuhkan rasa takwa kita kepada Allah dan membersihkan jiwa serta membersihkan dari perbuatan tercela maupun dapat menghindarkan kita dari segala sesuatu yang buruk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Meilani Sidaryanto dengan NIM 2020188068. Di sini saya akan menjawab soal nomor 4B, yaitu hikmah ibadah puasa secara filosofis maupun secara medis atau kedokteran. Untuk secara filosofisnya sendiri, yaitu kita dapat mensyukuri nikmat Allah. Dengan melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita tentunya menyadari bahwa sudah banyak nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tentunya kita harus mensyukurinya. Lalu yang kedua, menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Ibadah puasa menjadikan kita untuk mempersiapkan diri menjadi individu yang bertakwa kepada Allah SWT. Lalu yang ketiga, ibadah puasa itu dapat mengendalikan nafsu. Seluruh umat Islam diwajibkan untuk menahan nafsunya, baik nafsu menahan makan, minum, maupun menahan syahwat kita, yaitu berhubungan suami istri. Itu tidak boleh. Kita harus memperbanyak ibadah selama di bulan Ramadan ini. Selanjutnya yaitu kita akan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan melakukan ibadah puasa maupun ibadah lainnya di bulan Ramadan ini, tentunya pahala kita akan dilipat gandakan, yang membuat Allah mengabulkan semua permohonan dan permintaan hambanya yang taat dalam beribadah dan menjalankan perintahnya. Lalu ibadah puasa dapat kita dapat merasakan rasa lapar. Bagaimana kita merasakan orang lain yang tidak seberuntung kita, yang setiap harinya kita makan selalu ada, selalu disiapkan. Tapi ada orang lain yang tidak seberuntung kita, yaitu kurangnya rezeki seperti yang kita miliki. Tentunya hal ini dapat memacu umat Islam untuk saling bersedekah, saling menolong. Sedangkan secara medis maupun kedokteran, ibadah puasa dapat menyehatkan jantung, mengurangi resiko kanker, karena selama berpuasa pembelahan dalam sel itu
pembalancing dalam tubuh kita itu akan berkurang atau terhambat karena faktor pertumbuhannya itu menurun akibat terbatasnya asupan kita. Lalu dapat menjaga berat badan kita menjadi lebih baik, dapat mengendalikan diabetes serta tekanan darah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Yolda Ferdinand Yuniar dengan NIM 20018800044. Di sini saya akan menjawab persoalan nomor 5A, yaitu filosofi wukuf. Wukuf adalah ritual haji yang mengajar umat Islam untuk sejenak meninggalkan aktivitasnya selama beberapa jam, yaitu berhenti dari kegiatan apapun agar bisa melakukan perenungan jati diri. Nah, makna dan hikmah wukuf di Arafah itu sendiri berdiam diri di padang Arafah saat melakukan wukuf. Dan salah satu cara mengingatkan umat Islam tentang kondisi di hari perhitungan kelak setelah kiamat manusia dibangkitkan dari kematian dan dikumpulkan di padang mahsyar untuk menanti hisab dan mempertanggungjawabkan segala perilaku serta amal perbuatannya selama hidup di dunia. Saat menjalani wukuf, para jamaah haji bisa membayangkan kondisi di akhirat kelak sehingga bisa bermuhasabah dan berzikir dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosanya terampuni. Baik, sekian, terima kasih. Sarangio. Jawab untuk soal nomor 5B, untuk jelaskan urutan dan tahapan ibadah haji saat sudah sampai di tanah suci. Yang pertama kita lakukan yaitu melakukan ihram dari mikot yang telah ditentukan. Ihram dapat dimulai sejak awal bulan Syawal dengan melakukan mandi sunnah, berwudu, memakai pakaian ihram dan berniat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, yang artinya aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Kemudian berangkat menuju Arafah dengan membaca talbiyah untuk menyatakan niat. Talbiyahnya yaitu bisa saya bacakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah, yang artinya aku datang ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, aku datang tiada sekutu bagimu, aku datang sesungguhnya segala pujian, segala kenikmatan dan seluruh kerajaan adalah milik Engkau, tiada sekutu bagimu. Untuk yang kedua yaitu wukuf di Arafah, dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Waktunya dimulai setelah matahari tergelincir sampai terbit fajar pada hari nahar atau hari menyembelih kurban tanggal 10 Zulhijjah. Saat wukuf ada beberapa hal yang harus dilakukan, yaitu sholat jamak takdim dan qashar zuhur asar, berdoa, berzikir bersama, membaca Al-Quran, sholat jamak takdim dan qashar maghrib isanya. Yang ketiga yaitu mabit di Musdalifah Mekah. Waktunya sesaat setelah tengah malam sampai sebelum terbit fajar. Di sini mengambil batu kerikil sejumlah 49 butir atau 70 butir untuk melempar jumroh di Mina. Dan melakukan sholat subuh di awal waktu, dilanjutkan dengan berangkat menuju Mina, kemudian berhenti sebentar di Masyiarul Haram atau monumen suci atau Musdalifah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan sholat subuh ketika fajar menyingsing. Untuk yang keempat yaitu melontar jumrah Aqobah, dilakukan di Bukit Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah dengan 7 butir kerikil, kemudian menyembelih hewan kurban. Yang kelima, tahallul adalah berlepas diri dari ihram haji setelah mengerjakan amalan-amalan haji. Tahallul awal dilaksanakan setelah selesai melontar jumrah Aqobah dengan cara mencukur atau memotong rambut sekurang-kurangnya, yaitu 3 helai. Setelah tahallul boleh memakai pakaian biasa dan melakukan semua perbuatan yang dilarang selama ihram, kecuali berhubungan badan. Bagi yang ingin melaksanakan tawaf ifadah pada hari itu dapat langsung pergi ke Ka'bah untuk tawaf dengan membaca talbiyah masuk ke Masjidil Haram melalui Babus Salam
dan melakukan tawaf. Selesai tawaf disunahkan mencium Hajar Aswad. Yang keenam yaitu mabit di Mina, dilaksanakan pada hari tasyrik, hari yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Setiap siang pada hari-hari tasyrik itu melempar jumrah ula, wusta, dan akobah masing-masing 7 kali. Dengan selesai melontar jumroh, maka selesailah seluruh rangkaian kegiatan ibadah haji dan kembali ke Makkah. Yang ketujuh, ada tawaf ifadah bagi yang belum melaksanakan tawaf ifadah ketika berada di Mekah. Maka harus melakukan tawaf ifadah dan sa'i, lalu melakukan tawaf wada sebelum meninggalkan Mekah untuk kembali pulang ke tanah air Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Melan Sudaryanto dengan NIM 20201880068. Di sini saya akan menjawab soal nomor 5C, yaitu jelaskan pengertian haji mabrur. Haji mabrur sendiri menurut beberapa pakar fikih yaitu mengatakan haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori dengan kemaksiatan dalam melaksanakan rangkaian manasiknya. Menurut Ibnu Holawai berkata, haji mabrur adalah haji yang makbul atau haji yang diterima. Sedangkan menurut ulama mengatakan haji mabrur adalah haji yang tidak tercampuri oleh dosa. Kriteria haji mabrur sendiri ini yaitu dilakukan dengan ikhlas, bukan hanya sebatas riya, atau hanya ingin mendapat pujian seperti ingin dipanggil seperti Pak Haji, Bu Haji. Lalu ketika melakukan ibadah haji ini kita menempuhnya di jalan yang benar, bukan curang maupun dari harta yang haram. Lalu saat manasik haji kita harus menjauhi dari perbuatan yang maksiat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.